اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحلي بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bijalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bikamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alih. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain ila an qala radiyallahu ankum wa qala ba'duhum thalathatu asya' tuqasil qalba ad-dahku min ghairi ajab wal aklu min ghairi ju'in wal kalamu min ghairi hajatin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar matta'anallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Habib Alwi Al-Bar matta'anallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Wa jami'il habaib wal asatiz, Al-Ustaz Jamal, Ustaz Syukri wal Ustaz Farid wal hadirin yang semua hadir, insyaallah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, maghfirah, diberikan sehat afiah, diberikan solusi dari setiap masalah, dilunasi hutangnya, diberikan wafat husnul khatimah setelah panjang umur, sehat afiah fi ta'ah wal ibadah. Wa qal ba'duhum, dan sebagian dari mereka berkata, maksudnya sebagian ulama, thalathatu asya tuqassil qalba,
Ada 3 hal yang membuat hati menjadi keras. Jadi hati ini bisa menjadi keras. Bahkan Allah Ta'ala gambarkan jika hati manusia ini keras, lebih keras dari batu. Au asyaddu ghaswah fahiya kal hijarati au asyaddu ghaswah. Dia seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau hati sudah keras, kebaikan gak akan bisa masuk ke dalam hati. Jadi ada faktor-faktor eksternal, internal yang membuat hati ini menjadi keras. Nah, orang ketika memiliki hati yang keras, maka dia tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh di sisi Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Diistilahkan qalbun qasi. Nah, di sini riwayat dari Al-Baha Al-Amili, beliau yang meriwayatkan ada 3 hal yang menyebabkan hati menjadi keras. Ya, sebenarnya kalau dijelaskan lebih luas, lebih dari 3. Cuma di sini diringkas 3. Yang pertama adalah ad-dhahku min ghairi ajab. Ad-dhahku min ghairi ajabin. Tertawa tanpa sebab. Di dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq ditambahkan lagi kathratul dhahk tumitul qalbah. Banyak tertawa membuat hati mati. Ya, segala sesuatu yang berlebihan pasti dampaknya tidak baik. Begitu juga banyak murung, hati juga keras. Kalau banyak tertawa saja membuat hati keras, banyak murung, banyak pikiran, ya bukan hanya hati jadi keras, kesehatan juga terganggu. Nah, jadi bagusnya bagaimana? Stabil di tengah. Ketika dapat nikmat bahagia, jangan berlebihan bahagianya, biasa-biasa aja. Begitu juga dapat masalah, jangan berlebihan sedihnya. Ya begitulah hidup, kadang senang, kadang sedih. Makanya ulama selalu mengistilahkan kehidupan di dunia ini dengan darul fitan wal mihan, tempat ujian, tempat masalah. Nah, sehingga kita memang harus siap ketika hidup di dunia. Dalam satu waktu mungkin kita bahagia, tapi dalam satu waktu ada kalanya kita mengalami kesedihan. Resepnya apa? Ketika dapat kenikmatan, bahagianya jangan berlebihan. Ketika dapat masalah, sedihnya juga jangan berlebihan. Santai aja di tengah. Khairul umur awsatuha. Toh setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini, dan masalah itu juga akan pergi dengan sendirinya. Nah, makanya persiapkan diri kita agar ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan baik, agar kita bahagia di akhirat. Maka dunia ini tidak ada artinya. Kenikmatan, kebahagiaan di dunia yang kita raih, tapi di akhirat kita mengalami kesulitan dengan amal-amal buruk yang kita kerjakan, maka kebahagiaan di dunia yang kita dapatkan sebelumnya tidak ada artinya. Ada satu tokoh sufi bernama Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub.
Beliau mengatakan al-uqala thalathah atau thalathun. Al-uqala'u thalathun atau thalathah. Orang yang berakal ada 3, kata beliau, berakal. Yang pertama, man taraka dunya qabla an yatrukah. Dia telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dalam itu bahasa. Jangan dimaknai malas-malasan, semangat kerja menurun, tidak. Artinya di hatinya itu dia sudah tinggalkan nih urusan dunia. Badan capek untuk urusan dunia, ikhtiar mencari rizki, tapi hati capek di dalam memikirkan urusan akhirat. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-jismu yat'ab wal qalbu yatawakkal. Itu definisi ikhtiar. Fisik capek karena mengejar sebab, tapi hati tenang karena berpasrah kepada Allah, karena semua sudah ditentukan. Kita hanya diperintahkan menjemput rizki, bukan mencari. Kalau mencari belum ada, baru dicari. Tapi rizki kita sudah ada, tinggal dijemput. Jemputnya harus dengan ikhtiar. Yang kedua, kata beliau, man bana gobrahu qabla an yadkhulah. Orang yang berakal adalah orang yang sudah membangun, merenovasi, memperindah, mempercantik rumahnya di kuburan sebelum dia masuk ke kuburan. Bukan hanya renovasi rumah di dunia, tapi juga dia merenovasi rumahnya di kuburan, membangun rumahnya yang indah di kuburan. Dengan apa? Dengan perbekalan amal-amal soleh yang berlimpah yang dia lakukan di dunia ini. Setiap ada kesempatan berbuat baik dan kita mampu, jangan tunda, kerjakan itu. Ini menjadi pundi-pundi amal yang abadi di sisi Allah, diakumulatif, dihitung semua. Yang ketiga, kata beliau, Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wada sufi kabir. Beliau itu kalau ceramah di manakib ya, Sifatus Sofwah, dalam kitab Sifatus Sofwah karya Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Ini Syekh Yahya ini kalau ceramah tentang neraka itu orang pingsan. Ini zaman itu gak pakai sound system, bahkan beberapa sampai meninggal di majelisnya saking khusyuk. Nah, diberikan julukan Simatul Qalbi, cambuk hati. Namanya Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya. Kata beliau yang ketiga, orang berakal adalah man a'adda liqa Allah qabla an yalqah. Orang yang sudah mempersiapkan dirinya di dunia ini untuk berjumpa dengan Allah di akhirat. Di dunia dia sudah siap-siap nih, ketemu Allah nanti di akhirat bagaimana ya? Perjumpaan yang baik ya tentu dengan amal soleh. Di surat Al-Kahf sudah disyaratkan itu. Di mana ayat tuh? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, ketika berjumpa dengannya maka hendaklah dia beramal soleh di dunia ini dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu definisi al-uqala, kata Syekh Yahya.
bin Muaz Ar-Razi, ya, orang-orang berakal. Di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, beliau nukil satu nasihat untuk para wali-wali Allah itu yang sudah sampai derajat al-arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini, orang-orang yang sudah mengetahui hakikat kebenaran. Itu biasa disebut arif. Makanya dari bahasa Indonesia, jadilah orang yang arif dan bijak. Itu dari bahasa Arab. Bahkan itu terminologi dalam ilmu tasawuf. Al-arif billah, ya, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal dirinya sebagai hamba Allah, orang yang mengenal hakikat kehidupan di dunia, orang yang mengenal mana yang baik di antara kebaikan, mana yang hakikat, mana yang khayalan, mana yang tujuan, semuanya dia tahu hakikatnya, esensinya. Namanya al-arif. Itu disebutkan orang-orang yang mengenal Allah atau disebut al-arif billah tadi, kebanyakan mereka itu, tidak semua tapi kebanyakan itu, al-ainu tabki wal qalbu yadhak. Mata mereka di dunia ini banyak menangis, tapi hati mereka tertawa. Menangisnya apa? Ya, ada yang menangis karena rindu dengan penciptanya, ada yang menangis karena merasa kurang dalam beramal, ada yang menangis karena merasa melakukan dosa, macam-macam. Jadi banyak menangis, tapi hati mereka tertawa, gembira. Nah, orang-orang yang abna'ud dunya, yang memang di pikiran dan hatinya hanya dunia, tidak ada Tuhan di situ, tidak ada akhirat di situ, tidak ada Rasulullah di situ, maka sekalipun mereka tertawa, tapi hati mereka sedang menangis. Makanya al-arif billah itu disebutkan mata mereka menangis tapi hati mereka tertawa. Al-ainu tabki wal qalbu yadhak. Nah, orang-orang arif billah, kita kadang-kadang sulit untuk memprediksi figur orang itu. Nggak ada sangkut paut dengan souvenir duniawi. Jadi bukan berarti orang kaya itu tidak arif billah, atau orang miskin itu arif billah. Gak, arif billah gak ada sangkut paut dengan itu, karena ini urusan hati. Tuh. Ada satu contoh dari Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, contoh seorang arif billah. Beliau waktu bertamu ke Indonesia di Jakarta pada waktu itu, kegiatan padat, seminar, ceramah, ya, ditemani oleh murid senior beliau, namanya Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Itu murid senior. Nah, saya angkatan dengan Habib Abu Bakar Atas Az-Zabidi, mata'anallahu ta'ala bi tuli hayati. Kata Abu Ya kepada Kiai Ihya, ya Ihya, nanti sisipkan satu waktu kita libur untuk istirahat, ya. Semasa saya di Jakarta kegiatan, sisipkan satu waktu yang di situ tidak ada kegiatan, biar kita ada liburan, istirahat. Ini kan padat nih. Siap Abu Ya. Kemudian saya tugaskan, tolong kamu cari hotel paling mahal, paling terbaik yang ada di Jakarta. Nanti saya mau nginap di situ.
Siap Abu ya. Waktu itu dicari hotel yang paling mahal di masa itu di HI, ya, Hotel Indonesia. Akhirnya dapat tuh hotel, kamar. Hari libur tiba, kata Kiai Ihya, waktu saya masuk saya baru lihat ini hotel semewah ini di zaman itu. Dan Abuya memilih kamar yang paling paling mahal ya, lux bahasa Inggris, istimewa, paling mahal. Hanya berdua sama murid Kiai Ihya. Nah, sudah masuk ke kamar, takjub nih kamar, mewah sekali, lantainya dingin katanya, marmer, lengkap dengan fasilitas, kasurnya kasur yang kelas 1. Masuk kamar, kata Abuya, ya Ihya, tolong kamu cari tikar. Waktu itu Kiai Ihya bilang, wah ini beli di mana nih? Taunya Tanah Abang. Udah, karena guru perintah, siap Bu. Gak ada kata, ya jauh. Ini konsep murid dengan guru yang paling terbaik itu kal mayyit bainal ghasil, seperti mayat depan orang yang memandikan jenazahnya. Kalau sudah seperti ini murid, gampang itu ilmu. Antum tidur saja mimpi, sudah di situ guru datang ngajar, selesai. Sangat mudah. Cuma zaman sekarang kadang orang tua wali juga gak paham. Orang tua wali juga ini harus belajar. Jangan bawa jabatan ketika belajar, gak ada nilai di hadapan para aulia. Itu sayap nyamuk. Makanya dikatakan cari tikar. Siap Bu ya. Bingung beliau nih, siap-siap tapi beli di mana nih, gak tahu. Jalan kaki kesian sampai Tanah Abang, dapat tikar, beli tikar. Sudah beli tikar, kembali ke hotel tuh. Di perjalanan itu mikir, kenapa Abuya suruh beli tikar? Ada kasur mewah. Sudah sampai hotel, suruh beli tikar, ini ada sesuatu ini. Dalam hati beliau begitu, dalam perjalanan. Akhirnya sampai di kamar hotel, Abuya belum berada di tempat tidur, masih duduk. Kemudian kata Abuya, bentangkan tikar di sini. Ini dalam kamar hotel. Ya Ihya, kata Abuya, narkut alal hasir, la narkut alal sarir. Wahai Ihya, kita tidur di atas tikar, bukan di atas kasur. Ya Ihya, man lam yufarriq baina, di sini arif billahnya kelihatan di sini. Arif billahnya di sini. Jadi modelnya mewah, tapi jangan salah paham. Itu untuk memuliakan ilmu yang dibawa oleh beliau. Makanya kalau membeli produk pasti yang paling mahal, tapi itu gak diletakkan di hati, hanya memuliakan ilmu yang dibawa, ilmu hadis, ilmunya Rasul SAW. Tapi gak ada hati sama sekali, gak ada minat, gak ada cinta, gak ada takjub. Takjub sama sayap nyamuk. Baru dapat jabatan sedikit sudah sombongnya, nauzubillah min dzalik. Jangan menyombongkan sesuatu di hadapan arif billah, itu mempermalukan diri sendiri. Gak ada nilainya. Kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah, itu gak ada artinya semuanya. Makanya Abuya di sini mengajarkan, lihat bagaimana beliau mengatakan, ya Ihya, man lam yufarriq baina dhahab wa daran fahuwal insan. Wahai Ihya, jika ada orang sudah gak bisa membedakan lagi mana emas, mana batu, dia adalah manusia yang sesungguhnya.
Dalam itu bahasa. Dialah manusia yang sesungguhnya. Saya teringat dengan ungkapan seorang sufi namanya Imam Sahal Tustari. Itu pernah mengatakan, ya, ala sabilil ma'na, man sofa. Ditanya sufi itu siapa? Man sofa minal qadar wamtala'a minal fikri wanqata'a anid dunya wa ma fiha wastawa indahu adh-dhahab wal madar, atau kama qala. Yang artinya sufi itu adalah orang yang hatinya bersih dari segala kotoran, bersih, gak ada iri hati sama orang, gak ada dengki, gak ada sombong, gak ada uzub, kosong dari itu, bersih. Pikirannya selalu connectingnya kepada Allah, akhirat, alam kubur, yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, mizan. Gak ada mikir yang lain, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wa awliya wa sholihin, itu di pikirannya. Dan hatinya terputus dari segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada alam akhirat. Dan di sisinya emas dan batu nilainya sama. Ini Syekh Muhammad menunjukkan hal itu. Beliau mengatakan, man lam yufarriq baina dhahab wad daram fahuwa insan. Orang kalau sudah gak bisa bedakan mana emas, mana batu, maka dia itu adalah manusia yang sempurna. Yaitu Nabi Isa alaihissalam, di antara mukjizatnya, kalau jalan dengan murid-muridnya, di situ ada sungai. Beliau gak perlu lagi cari jembatan atau cari perahu lintas, langsung aja jalan di atas air, disaksikan oleh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Murid-muridnya masih cari jembatan, cari penyeberangan. Nabi Isa enggak, jalan begitu aja, di atas air jalan, di lautan jalan, enggak basah. Mukjizat. Maka ada murid yang bertanya, wahai Nabi Isa alaihissalam, tolong ajarkan kami ilmu yang dengan ilmu tersebut kami bisa berjalan di atas air sebagaimana engkau berjalan di atas air. Ini riwayat dari pengarang Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam kitab beliau. Kata Nabi Isa, gampang, ilmunya gak susah. Wah, semangat nih murid-murid, bisa jalan di atas air ini, gampang sekali. Kata Nabi Isa, kalian gali itu tanah. Nah, semuanya gali tanah. Nah, ketika digali, ternyata Nabi Isa doa sama Allah Ta'ala, jadikan itu batu-batu yang ada di dalam tanah itu berubah jadi emas. Nah, ketika digali semuanya nih, murid-murid gali, yang batu dibuang, batu, pas ketemu emas, emas. Semuanya begitu. Ketika batu dibuang, ketika emas, semuanya tidak ada yang membuang emas itu. Semuanya mengatakan ini emas. Nah, kemudian Nabi Isa memberikan ilmu pada waktu itu. Seandainya ketika kalian membuang batu dan di saat itu juga emas kalian anggap batu yang sama dan kalian membuangnya, maka pasti kalian bisa berjalan di atas air. Kita gagal juga kalau ujian ini, ya. Atau batu bacan saja masih ini, belum emas. Nah, ini tidak mudah jadi orang-orang arif billah, tidak mudah. Makanya kita hanya cinta saja, kan?
Modal kita hanya mahabbah kepada para nabi, para rasul, mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para aulia sholihin, nah itu al-arif billah. Wal Imam Nawawi menulis kitab, ya, Imam Nawawi menulis kitab paling akhir sebelum beliau meninggal dunia, ya, lahir 631 wafat 676 Hijriah. Itu ada kitab yang beliau tulis, ya, berjudul Bustanul Arifin. Bustan artinya kebun, Al-Arifin orang-orang yang mengenal Allah. Kita masih jauh. Mudah-mudahan dapat syafaat mereka. Nah, yang kedua, wal aqlu min ghairi ju'. Yang mengeraskan hati adalah makan sebelum lapar. Nah, makan sebelum lapar itu namanya hirsun, rakus. Jadi kita diajarkan juga kalau makan lapar, lagi lapar makan. Profesi makan itu ada, makan banyak. Makanan dibuat semacam permainan, ya. Kadang sampai tumpah-tumpah itu makanan, padahal yang lain itu banyak yang lapar. Nah, itu acara kurang berkah. Itu acara kurang berkah. Wal aqlu min ghairi ju' wal kalam min ghairi hajah. Kemudian yang mengeraskan hati berbicara tanpa ada hajat, berbicara hal-hal yang tidak ada manfaat. Tuh. Ada jenis al-arif billah, wali-wali Allah itu luar biasa. Ada level mereka itu seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih yang ada di Malang. Itu kalau lagi ngobrol sama orang, kalau masuk pembahasan cerita duniawi, tidur secara otomatis. Cerita dunia ini tidur. Tapi kalau cerita tentang amal soleh, ilmu akhirat, sadar tuh. Cerita dunia tidur lagi. Itu. Nah, ini luar biasa nih orang-orang semacam. Nah, orang yang ma'rifatullah itu bukan hayalan. Ada orang-orang semacam itu. Ada. Bahkan di zaman Nabi itu ada. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini arif billah semua, ahlul bait arif billah. Apalagi ahlul kisah. Tahu ahlul kisah? Semuanya arif billah, fauq, di atas. Kita ambil contoh Imam Husain pas Muharram, ya, wafat 61 Hijriah, syahid, atau tahun 59. Ada beberapa riwayat. 10 Muharram, hari Kamis wafat. Imam Husain itu
pernah satu ketika menemui Nabi SAW. Ketika bertemu Nabi, waktu itu ada sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat yang pertama kali menjadi imam sholat tarawih berjamaah dalam sejarah Islam. Jadi imam pertama dalam pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah di bulan suci Ramadan di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, yang dipilih menjadi imam sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini istimewa sahabat ini. Kemudian beliaulah yang dalam hadis bertanya tentang wahai Rasul, bagaimana kalau salawat, setiap doa isinya salawat semuanya? Itu beliau. Bahkan turun surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru ila akhir ayah. Ketika turun surat ini, Allah perintahkan Nabi saat itu juga datang ke rumah Ubay bin Ka'ab untuk membacakan firman tersebut di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ada dalam Sahih Bukhari. Ketuk pintu Rasul. Sidna Ubay membuka pintu, terkejut di depan rumahnya Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ada apa gerangan tiba-tiba datang? Harusnya saya yang datang ke rumah antum, bukan antum yang datang ke rumah saya. Enggak, kata Nabi, enggak. Amarani Rabbi, Allah perintahkan saya datang saat ini juga bertemu kamu. Nangis Ubay bin Ka'ab. Allah Rabbul Alamin perintahkan engkau datang ke Ubay bin Ka'ab. Mana ana? Saya ini siapa? Hal sammani Rabbi, apakah Allah juga menyebut namaku? Kata Nabi, na'am, sammaka rabbuk. Ini kemuliaan yang kita cari. Nama disebut oleh Rabbul Alamin. Nama kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama kita dibanggakan oleh para aulia wa salihin, la gair, bukan yang lain. Ada ukala. Nangis Ubay bin Ka'ab. Allah sebut nama saya. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah bertemu dengan saya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kemudian Nabi katakan, dan Allah perintahkan saya membacakan firman-Nya di hadapanmu. Nabi baca itu. Nah, ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi punya hubungan baik dengan Ahlul Bait Rasul SAW. Nah, Imam Husain ketika itu masuk ke rumah Rasul, ada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi menyambut Imam Husain, marhaban ya Zainas samawati wal ardin. Selamat datang wahai perhiasan seluruh langit dan bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini orang besar, ikhwan. Ya. Antum bicara aulia, ini di atas aulia. Ini di atas dari seluruh manusia yang pernah ada, kecuali para nabi. Kata Nabi, marhaban ya Zaina. Zain artinya perhiasan. Selamat datang wahai perhiasan langit dan bumi, kata Nabi SAW kepada Imam Husain. Wah, Sayyidina Ubay ta'ajub. Wahai Rasul, ini Imam Husain benar perhiasan di langit. Kata Nabi, ya Ubay, di langit lebih besar beliau daripada di bumi. Imam Husain di langit lebih besar daripada beliau di bumi. Ketahuilah, innahu lamaktubun an yamini arshillah al-Husain misbahu huda wa safinatu naja. Ketahuilah wahai Ubay, nama cucuku Husain tertulis, termaktub di samping kanan arsy-Nya Allah. Tertulis Husain lampu petunjuk, pelita petunjuk, dan kapal penyelamat.
Imam Husain alaihissalam. Bahkan di satu riwayat Nabi katakan, innal Husaina babun min abwabil jannah, man a'adahu harramallah alaihi rihal jannati. Al-Imam Husain itu pintu surga. Siapa yang melawannya, memusuhinya, tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa para arif billah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul dengan mereka semuanya, dapat syafaat mereka. Wa kana Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, waktu Sayyidina Anas bin Malik di rumahnya Imam Ali. Waktu itu Sayyidina Ali sedang tidur. Ya Anas, hadza naim, kata Nabi, katakan, ini yang lagi tidur, maksudnya Imam Ali. Wa hadhihi, dan ini istrinya, putriku Sayyidah Fatimah. Wa ibnahuma, dan anak, ya, dan anak daripada keduanya. Al Hasan ada di situ, ala Al Husain. Fi manzilin wahidin yaumal qiyamah, kami berada di satu rumah yang sama di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan wal Husain sedang bermain gulat di rumah beliau. Nabi datang pada waktu itu, diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami, ya, Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, nama kitab beliau. Waktu Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah, Imam Hasan Husain main gulat. Nabi nonton tuh. Nabi berikan semangat kepada Imam Hasan. Ayo Hasan, ayo Hasan. Ihin ya Hasan, ihin ya Hasan. Sayyidah Fatimah mendengar nih. Ini ada suara Nabi keluar. Sayyidah Fatimah ketemu pelukan dengan Rasul SAW. Ya. Kemudian Sayyidah Fatimah memperhatikan Nabi hanya memberikan semangat kepada Imam Husain, Imam Hasan, kepada Imam Hasan. Ihin ya Hasan, ayo Hasan, ayo Hasan. Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Rasul, kenapa dari tadi main gulat nih Imam Hasan wal Husain? Antum hanya beri semangat kepada Imam Hasan. Kata Nabi, wa ana aqul lil Hasan ihin ya Hasan, ihin ya Hasan, wa Jibril yaqul lil Husain ihin ya Husain, ihin ya Husain. Karena saya mengatakan kepada Hasan, ayo Hasan, ayo Hasan. Nah Jibril ada tuh juga mengatakan, ayo Husain, ayo Husain. Itu di rumahnya Sayyidah Fatimah dan di rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Antum mau selamat, ikuti ini. Semua yang punya ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, letakkan mereka di hati kita. Ahlul Bait, para wali, sahabat, cinta semuanya, nggak ada rugi. Karena dengan modal cinta saja, apa susahnya? Dan nanti ada garansi dari Nabi bahwa yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, nanti dikumpulkan diri kita bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, Imam Syafi'i menambahkan sedikit, selain cinta, berusaha tiru mereka, tiru akhlak mereka, walaupun mungkin gak bisa sama, ya kita berusaha mengikuti. Ya, tashabbahu bil kiram, kata ulama, wa in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Ikutilah orang-orang mulia dari segala aspek, walaupun kamu gak bisa sama seperti mereka, karena meniru orang-orang mulia adalah satu kesuksesan, satu keberuntungan. Ini pegang, ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul dengan mereka, ya. Suatu saat kita akan meninggalkan ini dunia, mau ataupun tidak mau,
Siapapun dia akan kembali kepada Allah. Yang beruntung dan tidak pernah menyesal setelah nanti meninggalkan dunia, orang-orang yang sejak ada di dunia fikirannya bagaimana masa depan saya di akhirat. Apa yang saya siapkan? Hati yang bersih, amal soleh yang baik, lidah yang terjaga, mata yang terjaga, kemaluan yang terjaga, maka insya Allah dia akan bahagia abadi di dalam surga dan bertemu dengan orang-orang mulia. Dan itu kenikmatan yang terbesar yang ada di surga. Liqaul mahbub dawaul qulub, obat orang yang rindu adalah berjumpa dengan yang dirindukan. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakiyyan mahruma. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.